masih dapat malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kultum malam hari ini melanjutkan yang belum saya sampaikan yang lalu. Kemarin saya menyampaikan tentang masalah beberapa syarat sah sholat, yaitu menutup aurat, dan ada beberapa yang masalah rukun sholat. Yang belum saya sampaikan dari syarat sah sholat. Syarat sah sholat itu ada 7 bab. Yang pertama adalah dukhulul waqti, masuk waktu. Saya kira aman, nggak ada masalah. Yang kedua at-taharah anil hadatsain, suci dari hadas besar, hadas kecil. Saya kira tak ada masalah. Yang jadi masalah mungkin tata cara mandinya. Tidak perlu saya sampaikan dari Ustaz yang lain saja. Yang ketiga adalah at-taharah, suci pakaian, tempat sholat. Ini ada permasalahan. Kita akan menjadi sah sholat kita apabila pakaian yang kita bawa, pakaian yang kita pakai bersih dari najis. Kalau pakaian kita terkena najis, maka syarat sah sholat tidak terpenuhi. Yang pernah pakaian, saya kira pakaian cara menyucinya yang harus dipelajari. Masalah tempat, kalau masjid kita alhamdulillah bersih, bersih, aman Pak, sholat di masjid Al-Muhajirin aman. Tapi masjid yang lain yang kurang perhatiannya banyak yang bermasalah. Kenapa? Sebab saya kasih contoh. Kucing paling suka tidur di karpet masjid, apalagi manusia yang suka tidur di masjid. Apa bedanya kucing tidur di masjid dengan manusia tidur di masjid? Kalau tidurnya tadi baik manusia baik kucing aman dari perkara yang membuat najis masjid, nggak ada masalah. Yang jadi masalah kalau kucing tidur di masjid bulu-bulunya lepas. Karena bulu kucing apabila lepas dari badannya maka dihukumi bangkai. Kalau karpet kita penuh dengan bulu kucing, sejadah kita penuh dengan bulu kucing di rumah karena banyak kucing, maka syarat tempat suci dari najis tidak terpenuhi. Begitu juga manusia yang tidur di masjid, tidurnya waletnya keluaran Pak. Nah ini, apabila ilernya itu keluaran dalam keadaan tidur berbaring, apalagi tengkurap ya, maka membuat najis karpet, membuat najis masjid. Yang tidak najis apabila waletnya itu keluar, ilernya itu keluar, tidur dalam keadaan duduk itu tidak najis. Kalau selain tidur dalam keadaan tidak duduk posisinya, maka najis. Ada satu yang jadi masalah Pak. Dalam hukum fikih, apabila sesuatu yang kita bawa bersambung dengan najis, maka dihukumi najis. Ini ada masalah di mikrofon. Nah ini ya, di mikrofon, perhatikan. Mikrofon ini kemana kabelnya Pak? Kalau kabel ini menyambung ke tempat yang najis, kita sholat pakai mikrofon, ternyata di kabelnya situ ada tai tikus, ya, nyambung dia, maka kita sholat dalam keadaan membawa najis, hukum fikih tidak terpenuhi syarat sah sholat. Maka itu mikrofonnya aman, yang lepas dulu, yang kita tidak tahu masjid itu bersih atau tidak bersih, banyak tai tikus atau tai cicak, kita tidak tahu. Kalau kita tidak tahu aman, aman karena tidak tahu ini. Jadi masalah najis. Kemudian
selesai masalah najis. Apalagi syarat sah sholat? 3 baru. Yang keempat adalah istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Nah, ini perlu kita perhatikan. Orang itu ketika sholat yang wajib adalah menghadap dadanya itu ke arah kiblat. Oleh sebab itu mazhab Syafi'i mengatakan usolli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblatnya ada. Kalau mazhab yang lain tidak ada mustaqbilal qiblah, Pak. Kenapa? Sebab mazhab Syafi'i kita harus menghadirkan Ka'bah itu ada depan mata kita ketika usolli. Nah, itu ada mustaqbilal qiblah. Saya sholat isya 4 rakaat menghadap kiblat. Kita sudah berusaha ijtihad untuk menghadap kiblat. Yang mana yang wajib adalah bagian dada, bukan bagian kepala. Paham ya? Kalau kita sholat begini, kepalanya itu tidak ada masalah kan? Karena kepala ini tidak dianggap, tapi gak bagus kan begitu. Yang wajib adalah dada harus mengarah kiblat. Disinilah hikmah kenapa Nabi kita hijrah, Pak, dari Mekah ke Madinah. Cobalah seandainya Nabi Muhammad itu tinggal di Mekah, setiap waktu sholat menghadap kiblat harus lupa. Bagaimana kita sholat di Indonesia menghadap kiblat persis? Betul, Nabi hijrah ke Madinah, ada hikmah di balik itu. Nabi pun sholat mengarah kiblat, yaitu Ka'bah. Persiskah? Belum tentu persis sekali kan begitu, karena jaraknya jauh. Nah, ini hikmah di antara hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang di Indonesia cukup mengarah Ka'bah saja, mengarah ke tanah suci saja. Tidak perlu kita harus persis, karena kita tidak bisa menentukan persiskah menghadap atau tidak, kecuali berada di depan Ka'bah, wajib mengarah ke Ka'bah. Tadi yang saya jelaskan mengarah kiblat, ada penyakit yang sering kesalahan. Yang sering kesalahan adalah ketika salam. Orang mengucap salam, assalamualaikum. Salamnya, assalamualaikumnya itu rukun sholat. Tetapi syarat sah sholat adalah menghadap kiblat. Nah, ketika mengucap salam, perhatikan dada intinya. Sama orang tawaf itu dada harus mengikuti arah Ka'bah. Kalau disenggol set begini, ulang lagi Pak, sah. Nah, ini perhatikan. Ketika mengucap salam, assalamualaikum warahmatullah, karena menoleh ke kanan, menoleh ke kiri itu hukumnya sunnah, nggak wajib. Tidak noleh tak ada masalah. Tetapi yang jadi masalah ketika mengucap salam, assalamualaikum, dada ikut berubah. Karena assalamualaikum belum selesai rukun qaulinya. Assalamualaikum warahmatullah, baru ke kanan dan ke kiri menolehnya. Tapi cukup mukanya saja yang bukan arah badannya. Kalau sampai arah badannya, dadanya berubah sampai mencong begini, berarti dia sudah pindah dari arah kiblat, maka syarat sah sholat tidak terpenuhi, batal sholatnya. Kemudian apa lagi? Yang pertama, masuk waktu. 2, suci dari 2 hadas. 3, bersih suci tempatnya, pakaian. Yang keempat apa tadi? Menghadap kiblat. Menutup aurat sudah saya jelaskan. Nah, kemudian apa? Al-fardhiyah. Harus kita meyakini bahwa sholat tadi ada fardhiyahnya, paham nggak? Maka usolli fardhu, ya. Inilah kelebihan yang pakai usolli, Pak. Yang tak pakai usolli nggak tahu lah kan begitu. Ini kelebihannya. Maka usolli fardhu dhuhri, gitu lah. Kita harus meyakini bahwa sholat itu adalah fardhu. Kalau hati kita meyakini usolli fardal isya'i sunnatan lillahi ta'ala, hati kita berarti tidak sah sholat kita. Maka itu ketika sholat kita harus menentukan. Kalau dalam sholat wajib namanya qasdul fi'li, Pak, niat untuk mengerjakannya, bukan main-main. 2,
harus ada jumlah rokaatnya, adatnya. 3, harus ada fardiyahnya. 4, kalau makmum harus makmuman. Imam tak wajib Pak menjadi imam. Usolli fardal isya arba raka'atin imaman. Imaman ini nggak wajib bagi imam. Yang wajib adalah makmumnya. Imam wajib sholat Jumat, ada beberapa sholat imam wajib nawaitul imamah, niat jadi imam. Tapi makmum wajib niat menjadi makmum. Apabila makmum tidak niat jadi makmum, itu tuh gerak-gerik imam sholatnya batal sholat makmum tersebut. Ini ketentuan dalam sholat berjamaah. Ini syarat sah sholat harus kita pahami, kita ingat kembali agar supaya sholat kita itu tidak sia-sia. Jangan sampai kita hidup di dunia merasa sudah baik, sudah istiqomah sholat, tapi syarat sah sholat kita abaikan. Jangan sampai menjadi sholat fawailul lil musallin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menambah ilmu bagi kita semua dan semua